Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Yadi Nur Hayadi sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi Syariah, dan yang saya sayangi teman-teman rekan-rekan mahasiswa Magister Manajemen Angkatan 50 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri, saya Arya Saputra Ramadhani dari kelompok 5 yang beranggotakan Kunti Kayati, Aulia Adrianti, dan saya pribadi Arya Saputra Ramadhani, dan juga Adi Widianto Primanugraha akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Investasi Syariah. Adapun pada presentasi kali ini saya akan memulai dengan latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini tentunya dilatar belakangi dari bermula pada sejarah investasi di Indonesia yang memiliki perjalanan panjang dan juga erat kaitannya dengan perkembangan pasar modal sebagaimana salah satu pilar utama perekonomian negara kita, Indonesia. Pasar modal Indonesia dimulai pada tahun 1912 dengan didirikannya Bursa Efek Jakarta atau BEJ pada waktu itu oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun aktivitas perdagangan saham terhenti beberapa kali akibat dampak Perang Dunia I, Perang Dunia II, serta masa awal kemerdekaan. Setelah dinasionalisasi pada tahun 1956, bursa ini diberi nama Bursa Efek Jakarta. Aktivitasnya baru dihidupkan kembali pada 10 Agustus 1977 oleh Presiden Soeharto yang sekaligus menandai debut PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama di bawah pengawasan Badan Pelaksana Pasar Modal atau BAPEPAM pada masa tersebut. Kemudian lanjut berjalan waktu hingga kini, di era digital pasar modal Indonesia mengalami transformasi yang signifikan. Sejak 2010-an, berbagai aplikasi perdagangan saham mempermudah akses masyarakat untuk berinvestasi, dan juga pandemi COVID-19 juga semakin mempercepat adopsi digital. Karena adanya pandemi ini justru banyak masyarakat yang mulai tersadarkan akan pentingnya investasi, hingga banyak yang bercita-cita untuk memiliki financial freedom di usia mudanya gitu. Dan dengan peningkatan tajam jumlah investor retail juga, terutama dari kalangan generasi muda, pemerintah dan otoritas terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus mendorong literasi keuangan dan juga investasi guna memperluas partisipasi masyarakat. Dengan berkembangnya pasar modal syariah juga, indeks seperti JII juga memberikan kontribusi yang penting pada pasar umum yang direpresentasikan oleh IHSG. Analisis hubungan antara JII dan IHSG menggambarkan integrasi pasar syariah dalam sistem investasi nasional kita. Jadi secara keseluruhan, perjalanan investasi di Indonesia menunjukkan evolusi yang sangat dinamis dari masa kolonial hingga menjadi salah satu pasar modal terbesar di Asia Tenggara dengan potensi besar dalam sektor konvensional, syariah, dan juga digital. Selanjutnya, apa yang menjadi permasalahan dalam diskusi kali ini adalah kami mengidentifikasi menjadi 4 poin. Yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap investasi, terutama terkait indeks-indeks seperti IHSG, LQ45, dan JII. Yang kedua, perbedaan kinerja antara indeks syariah JII dan juga indeks umum IHSG, serta dampaknya terhadap pilihan investor. Kemudian, digitalisasi pasar modal yang memperluas akses tetapi menimbulkan tantangan baru, seperti rendahnya literasi keuangan di kalangan investor pemula, dan juga minimnya kajian yang membahas integrasi pasar syariah dalam pasar umum di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia masih sangat, walaupun mayoritas beragama Muslim, tetapi masih banyak kaum Muslim itu sendiri bahkan masih mengandalkan pasar modal konvensional, dan masih sedikit yang berpindah atau berhijrah ke pasar syariah. Maka dari itu di sini pembatasan masalahnya, kami membatasi hanya fokus pada pengaruh JII sebagai variabel independen terhadap IHSG sebagai variabel dependen. Data yang digunakan mencakup periode kuartal pertama 2017 hingga kuartal keempat 2019, dan juga di sini kami menggunakan data soal yang diberikan oleh Bapak Yadi sesuai klasifikasi kelompok masing-masing. Kemudian bagaimana pengaruh JII terhadap IHSG, bagaimana hubungan korelasi antara JII dan IHSG, dan berapa besar koefisien determinasi yang memberikan kontribusi JII terhadap IHSG. Ini akan menjadi rumusan masalahnya.
Selanjutnya, tentunya tujuan penelitian ini berguna untuk menganalisis pengaruh JII terhadap IHSG, mengukur tingkat hubungan korelasi antara JII dan IHSG, serta menentukan kontribusi JII terhadap IHSG melalui perhitungan koefisien determinasi. Tentunya manfaat penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis, yaitu memberikan kontribusi terhadap literatur akademik, menjadi referensi untuk penelitian di masa depan, dan juga manfaat praktisnya memberikan wawasan kepada pelaku pasar modal terkait peran indeks syariah dalam mempengaruhi IHSG, dan juga menjadi acuan bagi regulator atau lembaga keuangan dalam mengambil kebijakan pasar modal syariah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum, saya Aulia Trianti yang akan melanjutkan pembahasan. Yang pertama mengenai indeks harga saham gabungan atau IHSG. IHSG ini merupakan indeks gabungan dari seluruh jenis-jenis saham yang ada atau tercatat di Bursa Efek. Terdapat beberapa pendapat tentang pengertian IHSG, salah satunya menurut Oki dan Setiawan tahun 2012 yang mengatakan IHSG ini merupakan ringkasan dari dampak simultan dan kompleks atas berbagai macam faktor yang berpengaruh, terutama fenomena-fenomena ekonomi, bahwa dewasa ini IHSG dijadikan barometer kesehatan ekonomi suatu negara dan berdasarkan sebagai landasan analisis statistik atas kondisi pasar terakhir. Kemudian mengenai Liquidity 45 atau LQ45. Liquidity 45 ini adalah indeks saham utama di Bursa Efek Indonesia atau BI yang terdiri dari 45 saham pilihan dengan likuiditas tinggi. Saham-saham yang masuk dalam indeks ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti kapitalisasi pasar, frekuensi perdagangan, dan nilai transaksi. Nah, tujuan utama dari pembentukan LQ45 ini adalah sebagai alat ukur kinerja pasar modal Indonesia yang mencerminkan performa dari 45 saham pilihan dengan likuiditas tinggi. Selanjutnya ada Jakarta Islamic Index atau JII. JII ini di Indonesia telah menjadi salah satu destinasi utama bagi investor yang mencari investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pasar saham syariah ini menawarkan potensi investasi yang menarik, tetapi seperti pasar saham konvensional, ini memerlukan analisis yang cermat dan komprehensif. Tujuan utama dari pembentukan JII adalah untuk meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada saham berbasis syariah dan memberikan manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah Islam untuk melakukan investasi di Bursa Efek. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Ada beberapa penelitian terdahulu yang diambil, contohnya yang pertama, menurut peneliti Fakiah dan kawan-kawan dengan judul tema Perbedaan kinerja saham emiten di JII dan Liquidity 45 dengan periode data 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan kurun waktu 5 tahun. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa kinerja saham JII ini sebelum memasukkan unsur resiko secara rata-rata lebih baik dibandingkan dengan Liquidity 45. Pengukuran dengan indeks Sharpe dan Treynor menunjukkan saham JII ini memiliki kinerja lebih baik meskipun saham syariah ini baru dibandingkan dengan saham Liquidity 45. Penelitian kedua yaitu peneliti dari Yadi Nur Hayadi dan kawan-kawan dengan judul atau tema Perbedaan antara indeks saham syariah dan konvensional di Bursa Efek Indonesia dengan periode data Januari 2014 sampai dengan Desember 2018 dengan kurun waktu 5 tahun. Dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pasar syariah di Indonesia di BEI dominan tidak memiliki keterkaitan dengan suku bunga garam, maisir, serta usaha non-syariah. Indeks saham konvensional, yaitu IHSG dan LQ45, masih dipengaruhi oleh faktor tersebut, menunjukkan karakteristik yang berbeda antara saham syariah dan konvensional. Kemudian yang terakhir, penelitian menurut Purwanto Widodo dan Dede Suryanto dengan judul temanya Volatile Return Index Harga Saham Konvensional atau IHSG dan Liquidity 45 dan Syariah atau JII dengan periode datanya Januari 2014 sampai dengan Desember 2018 5 tahun dan periode data 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Oktober 2021. Nah, volatilitas indeks harga saham syariah lebih tinggi dibandingkan indeks konvensional, baik sebelum maupun selama krisis. Resiko saham pada indeks syariah lebih besar dibandingkan dengan indeks konvensional. Return indeks saham dapat dimodalkan dengan ARMA. Berikut hasil penelitian dari Purwanto dan kawan-kawan.
Selanjutnya ada kerangka berpikir. Dengan menghitung persamaan regresi linear sederhana, koefisien korelasi, koefisien determinasi, serta uji T dan uji F dari data IHSG sebagai variabel X1, liquidity 45 sebagai X2, dan JII sebagai variabel Y. Maka dapat diketahui seberapa besar IHSG dan liquidity 45 mempengaruhi JII. Nah, ini berikut adalah kerangka pemikiran dari IHSG, liquidity, dan JII. Lanjut dengan rumusan hipotesis. Nah, pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara parselial atau uji T dan penyajian secara simultan, uji F. Nah, uji T ini atau uji koefisien regresi secara parsial. Kriteria pengujiannya H0 diterima jika nilai sigma lebih besar sama dengan 0,05. HA ditolak jika nilai sigma kurang dari 0,05. Kemudian ada uji F atau uji koefisien regresi secara simultan, di mana derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikan ini lebih kecil dari derajat kepercayaan, maka kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa variabel-variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Kemudian yang ketiga ada koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini atau R2 pada dasarnya ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikatnya yaitu Y. Nilai koefisien determinasi ini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Bila koefisien determinasi sama dengan 0, berarti tidak terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Apabila R2 sama dengan 1, berarti variabel bebas tidak memiliki variabel bebasnya ini memiliki hubungan yang sempurna terhadap variabel terikat. Nah, selanjutnya akan ada pembahasan mengenai perhitungan. Oke, terima kasih Mbak Aulia atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif bersifat terapan dengan tingkat eksplanasi asosiatif berdasarkan data survei dari situs Bursa Efek Indonesia. Metode kuantitatif digunakan karena melibatkan data angka yang diolah secara matematis. Di sini bersifat terapan karena memanfaatkan persamaan matematika regresi linear berganda yang diterapkan untuk mencari hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan terikat yang ada pada data. Lalu untuk populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nilai IHSG, LQ45 dan JII di Bursa Efek Indonesia. Untuk sampel dalam penelitian ini yaitu nilai IHSG, LQ45 dan JII dimulai dari bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan September tahun 2018 yang terdiri dari 45 data, dan datanya tersebut bisa dilihat dalam lampiran. Data penelitian adalah data sekunder yang dikoleksi dari laporan statistik Bursa Efek Indonesia dari mulai kuartal 1 tahun 2016 yaitu bulan Januari hingga kuartal 4 tahun 2018 yaitu bulan September. Laporan statistik Bursa Efek Indonesia diunduh dari website idx.co.id. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait teknik pengolahan dan analisis data. Jadi untuk K sama dengan 2, Y-nya sama dengan B0 ditambah B1 dikali S1 ditambah B2 dikali S2. Di sini mempunyai satu variabel tak bebas atau bisa kita sebut variabel Y, dan dua variabel bebas atau bisa kita sebut X1 dan X2. Maka B0, B1 dan B2 dihitung dari persamaan normal berikut. Untuk persamaannya itu sendiri yaitu B0 dikali N ditambah B1 dikali sigma dari X1 ditambah B2 dikali sigma dari X2 menghasilkan sigma Y. Lalu B0 dikali sigma dari X1 ditambah B1 dikali sigma dari X1 kuadrat ditambah B2 dikali sigma dari X1 dikali X2 sama dengan sigma dari X1 dikali Y. Lalu untuk yang ketiga, B0 dikali sigma dari X2 ditambah B1 dikali sigma dari X1 dikali X2 ditambah B2 dikali sigma dari X2 kuadrat menghasilkan sigma X2 dikali Y. Di sini ada tiga persamaan dengan tiga variabel yang tidak diketahui nilainya, yaitu B0, B1 dan B2.
Dan kalau misalkan persamaan tersebut kita nyatakan dalam bentuk matriks, itu menghasilkan 3 matriks. Di sini terdapat 3 matriks, yaitu matriks A, B, dan H. Yang dimana matriks A itu dia mempunyai anggota, yang dimana pada baris 1 pada matriks A di anggotanya itu adalah N, sigma dari X1 dan sigma dari X2. Untuk baris kedua itu ada sigma dari X1, sigma dari X1 kuadrat, dan sigma dari X1 dikali X2. Untuk baris ketiga anggotanya yaitu sigma dari X2, sigma dari X2 dikali X1, dan sigma dari X2 kuadrat. Dan untuk matriks B, dia beranggotakan B0, B1, dan B2. Dan untuk matriks H beranggotakan sigma dari Y, sigma dari X1 dikali Y, dan sigma dari X2 dikali Y. Nah, kalau misalnya kita ingin mencari nilai dari B0, B1, dan B2 atau yang terdapat pada matriks B, kita dapat menginverskan matriks A dan mengalihkannya dengan matriks A. Jadi untuk matriks A ini kita inverskan dikalikan matriks H, itu menghasilkan matriks B, yaitu B0, B1, dan B2. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ute. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya saya Kunti Kayati akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan di presentasi kali ini. Ya, regresi nilinear berganda, yaitu yang kita ambil X1-nya ini IHSG, kemudian X2-nya ini LQ45, dan Y-nya ini adalah JII. Dari hasil pengolahan data ini dengan metode regresi linear berganda didapat persamaan linear sebagai berikut. Maka yang didapatkan analisisnya sebagai berikut. Yang pertama, konstanta. Konstantanya ini adalah nilai Y ketika semua variabel bebas yaitu X1 dan X2 ini bernilai 0. Dalam konteks regresi, ini adalah titik awal atau baseline dari variabel terikat yaitu Y, JII-nya itu. Kemudian yang kedua, koefisien IHSG. Nah, nilai koefisien negatif ini menunjukkan hubungan negatif antara X1 dan Y. Jika X1-nya meningkat sebesar 1 satuan, maka Y akan berkurang, asalkan X2-nya tetap konstan. Jadi, p-value-nya ini untuk X1 adalah 2,796 2E min 0,5. Jadi, ini lebih kecil dari 0,05. Yang berarti IHSG-nya ini signifikan mempengaruhi Y. Nah, untuk koefisien yang LQ45 atau X2-nya ini mempunyai menunjukkan hubungan positif antara LQ45 dan Y gitu. Nah, p-value-nya ini untuk X2-nya adalah lebih kecil dari 0,05. Jadi berarti LQ45 atau X2 ini signifikan mempengaruhi variabel Y. Next. Kemudian ada korelasi koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Yang pertama, koefisien korelasi yaitu bernilai 0,92. Nah, nilai 0,92 ini termasuk dalam kategori sangat kuat, mengacu pada tabel kategori korelasi ya. Dan interpretasi dari koefisien korelasi ini adalah variabel bebas X1, IHSG, dan X2 atau LQ45 memiliki hubungan yang sangat kuat dengan variabel Y. Nah, untuk koefisien determinasi bernilai 0,84. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa 84,69% variasi dalam variabel Y ini dapat dijelaskan oleh variabel bebas X1 dan X2. Sisanya 15,31% ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model ini. Kemudian selanjutnya ada hasil pengujian hipotesis. Berdasarkan uji F,
didapat F hitungnya ini 116,168. F tabelnya 3,2119. Maka berarti F hitungnya ini lebih besar dari F tabel. Nah, sehingga secara simultan ini IHSG dan LQ45 berpengaruh signifikan terhadap JII atau variabel Y ya. Nah, kemudian yang kedua, berdasarkan uji T. Berdasarkan uji T ini didapat T hitung satunya minus 4,7006. T tabelnya 2,0180. Nah, dalam uji T ini T hitungnya ini kan 4,7006 lebih besar daripada T tabel, maka hipotesisnya ini nilainya ini nolnya ditolak, H-nya 0, yaitu artinya ditolak. Nah, variabel X1-nya ini yang diuji memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap variabel Y pada tingkatan 0,05. Kemudian yang ketiga, berdasarkan uji T didapat T hitung 2-nya ada 8,239. Kemudian tadi T tabelnya sama ya, 2,0180. Maka nilai T hitung 2-nya lebih besar daripada T tabel. Dengan demikian, hipotesisnya ditolak. Artinya, variabel X2-nya ini yang diuji memiliki pengaruh signifikan positif terhadap variabel Y pada tingkat 0,05. Dari hasil dan pembahasan tersebut, ada 3 kesimpulan. Yang pertama, model regresi ini signifikan secara statistik. Nah, yang kedua variabel bebas ini yaitu IHSG dan LQ45 signifikan secara individual dalam memengaruhi variabel Y. Nah, kesimpulan yang ketiga, hubungan antara variabel bebas dan terikat ini sangat kuat dan model menjelaskan sekitar 84,69% variasi dalam Y, bisa dilihat di R². Oke. Ya, ada financial reminder, yaitu stop spending your money on things you don't need. Jadi teman-teman, mari kita belajar memprioritaskan keuangan kita, menghindari pemborosan, kemudian kita membangun kebiasaan menabung untuk investasi masa depan kita. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.